Trawulan. Ya. Nah, assignment-nya itu ada 4. Ada di Candi Kedaton, Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, dan Candi Bringinawan. Keempat ini harus kalian datangi, karena ini yang buat survei laporan lapangan kalian untuk tugas kelompok. Ya. Nah, tapi saran saya ketika kalian jalan-jalan ke sini, nanti kalian juga harus mampir ke PIM. Kalian tanya-tanya dengan penjaganya koleksi apa saja. Di PIM itu isinya koleksi artefak, ya, artefak dan mungkin beberapa arca ya, yang ya kalaupun dipindahkan sebenarnya konteksnya sudah berubah, tapi ya masih bisa koleksi dari PIM tersebut dianggap sebagai artefak, walaupun karena dia nggak benar-benar harus berada di tempatnya, seperti arca. Tahu saya banyak seperti terakota, arca, koin, terus bel untuk sembahyang, terus banyaklah alat-alat logam di koleksinya. Mungkin kalian nggak akan bisa mengakses untuk yang tapi kalian bisa berbicara dengan petugas yang ada di sana. Jadi harapan saya, karena ya kalau satu kelompok barengan aja ngobrolnya di sana nanti, karena itu yang akan jadi tugas kalian individu, ya. Jadi ketika sekali berangkat 2-3 pulau terlampaui lah, ya. Jadi kalian tugas kelompok ini, 4 ini, nanti saya jelaskan di tugas individunya seperti apa. Kalian harus mencari artefak, nanti kalian bikin proposal kira-kira penelitian apa yang cocok untuk artefak yang kalian ingin teliti, gitu. Rumusan masalahnya apa, gitu. Ya. Ini project plan ya, bukan benar-benar proposal ya sebenarnya. Project plan itu lebih sederhana, lebih to the point. Kalian nggak harus benar-benar menulis proposal, ya. Project plan istilahnya. Oke, ini assignment kalian adalah jalan-jalan. Silahkan datang dan bayar tiket lah, itu untuk kontribusi untuk kita mengapresiasi penjaganya, untuk kontribusi menjaga situs. Terus, nah ini assignment-nya adalah satu kelompok maksimal 4 mahasiswa, gitu. Jadi masing-masing ini harusnya bisa lah satu mahasiswa fokus tercover ya, walaupun harapan saya kalian semua benar-benar mendengarkan ketika datang. Kalian minta dipandu, dengan memandunya kalian semua benar-benar mendengarkan, kalian bisa mendeskripsikan seperti apa semua juga, tapi ya mungkin terserah bagaimana kalian mengatur kerja kelompoknya. Maksimal 5, karena saya memahami kayak kelas A itu setahu saya 41, jadi mungkin ada satu kelompok yang akan lebih dari 1 ya. Satu kelompok lebih dari satu kelompok 5 orang. Kelas B dan C juga saya lihat 42 ya masing-masing kelas. Jadi mungkin 2 kelompok itu boleh 5, dan yang terakhir kelas C itu 35 ya. Ini tricky ini, karena kalau kasihan juga kalau cuma satu kelompok isinya ada yang cuma 3, dan itu nggak apa-apa deh, gabung saja. Jadi 3 kelompok, kelas C nanti 3 kelompok boleh 5 orang. Nah ini assignment-nya adalah kalian akan menuliskan ini semua. Ini nggak perlu ya, saya sudah membuatkan template-nya, nggak usah tujuan, waktu, dan tempat, objek survei nggak perlu ya, karena nanti sudah ada semua di template tersebut. Maksudnya nggak usah dituliskan, karena saya tahu apa yang kalian mau kemana, waktu dan tujuan. Waktu dan tempatnya saya udah tahu, tujuannya ngapain juga saya tahu, cuma dari waktunya saya bebaskan sampai 1 bulan ke depan. Jadi kalau saya melihat jadwal ya, seharusnya pertemuan 16 itu tanggal 20 Mei ya, 1 bulan dari sekarang, dan itulah adalah deadline laporan kalian ya. Kalian sudah menulis project plan, kalian juga sudah menulis laporan survei. Apa saja isinya? Ya ini gambaran umum, saya berharap kalian bisa menjelaskan lokasi, orientasi bangunan, terus deskripsi,
Itu kalian bisa menjelaskan bahannya menggunakan apa, terus bagian struktur candinya itu seperti apa, relief atau ornamen pada setiap bagian atau struktur candi itu seperti apa. Semoga masih ingat ya, bagian atau struktur candi itu terbagi menjadi 3, itu istilahnya ada yang masing-masing sendiri dan fungsinya ada masing-masing sendiri. Terus keadaan candi menurut kalian kan pernah nggak ada sejarah direnovasi atau mungkin ada perbaikan atau mungkin di upgrade dan sebagainya, terus juga kondisi lingkungan sekitar silahkan diceritakan. Terus satunya adalah interpretasi atau hasil wawancara ya dengan petugas. Nah ini menurut kalian ini lebih ke penelitian mengenai objeknya gitu. Kalian menjelaskan, oh candi ini itu kayak gini, ya nggak apa-apa. Kalian saat itu ini karena memang oral history ya, melalui dari petugas ya, sumber yang kalian masukkan itu, walaupun kalau kalian mau meng-cross check dengan data yang lain ya silahkan gitu. Ini saya mengajarkan kalian adalah kenapa kok tugasnya langsung seperti ini ya. Ini karena selama ini kan harapannya kalian bisa benar-benar mengaplikasikan lah ya. Kayak wawancara ini kan lebih ke antro gitu, dan kalian survei ini lebih ke APO, dan kalau kalian cross check dengan textbook itu sebenarnya sejarah. Sebenarnya kalau kalian tiga hal ini dikeluarkan, nanti kalian udah pernah melakukan, udah pernah pelatihan, kalian nulis skripsi insya Allah sangat mudah ya. Saya itu assignmentnya seperti ini, terus lo kok nggak keluar ini ya, ini persentase nilai ya, ini tuh nilai untuk penilaian saya, ini tuh harusnya 10%, mungkin nggak terlihat, ini keaktifan individu 10%, dan di sini ini tuh tugas kelompok ya 40%, dan 50% adalah project plan. Kalian bisa menuliskan project plan yang seperti apa ya, dengan harapannya ya mungkin siapa tahu nanti kalian benar-benar tertarik dan mungkin skripsinya bisa itu aja dilanjut, karena ya memang saya melihatnya kayak teman-teman sejarah mungkin agak berat ya kalau untuk ekskavasi dan sebagainya atau pelatihan seperti itu. Saya pun juga dengan segala keterbatasan ya akhirnya saya penelitian arkeologi itu kebanyakan dari koleksi museum gitu. Nah, di situ silakan nanti juga kalau bisa kalian datang ke BIM itu nanti minta pemandu ya, sehingga bisa dijelaskan dengan baik ya, bayarnya berapa. Setahu saya pemandu seharusnya nggak bayar sih. Jadi ini saya sudah mencoba komunikasi dengan pihak tim, harapannya ya mungkin dimudahkan ya, tapi ya ternyata sekarang wewenang katanya ada di pusat, di BPK itu tidak bisa memberikan kemudahan apapun. Kalau dulu ketika administratif ada di BPK ya saya masih bisa minta ya tolong ini teman datang dipandu ya tanpa biaya apapun gitu. Tapi ya sekarang sudah nggak bisa. Toh ya kalian ke tempat situs tersebut, setahu saya satu situs itu satu anak mungkin 4.000 ya, atau kalau nggak 2.000. Jadi mungkin total kalian ke Trawulan ke 5 tempat ya, ke 4 tempat untuk tugas kelompok dan 1 tempat ke PIM ya mungkin 20.000 lah gitu. Belum lagi perjalanan. Anggap saja kalian jalan-jalan dengan teman kalian. Terus saya juga kalau mau ya waktu istirahat itu silahkan, ini sekedar saran ya, anggap saja, soalnya saya ingin kalian jalan-jalan ke sana itu dengan suka hati gitu. Di depan Segaran itu ada tempat makan Wadah, cobain gitu. Di situ kalian mungkin habis jalan-jalan ke sana, mungkin siang atau sore pengen istirahat dulu, dicobain. Jangan makan di warung, itu menurut saya oke makanan ya, mungkin agak pricey sih, sedikit agak pricey gitu ya. Jadi semoga jalan-jalan ke sana itu menyenangkan ya, dan enak gitu. Ini saya menyelesaikan yang buat tugas UAS dulu. Saya tunjukkan aja deh ini. Oh ya, di
di PJ ya, yang punya akses itu silahkan di forward dari deskripsi PJ. Itu nanti saya masukkan, saya masukkan sekarang biar saya nggak lupa. PJ 2024. Oke, itu sudah silahkan di copy terus di share di grup ya. Itu semua silahkan di UTS itu ada soalnya secara resmi itu ini ya saya. Ini di drive tersebut ya. Ketika kalian masuk arkeologi nanti masuk ke UTS ya. Arkeologi UTS. Nah, di sini ada ini soal ya. Nggak perlu kalian otak-atik, ini PDF. Ini laporan template-nya silahkan di-download. Ini PDF, ini PPT yang tadi saya kirim ya. Dan ini silahkan tinggal kelompoknya nanti ditulis 1, 2, 3. Kalau kalian nggak menulis di sini nggak saya beri nilai ya. Terserah, walaupun laporannya sudah masuk, Pak saya masuk di grup ini, kalian nggak nulis di sini, tanggal 20 saya tutup, terserah nilainya bagaimana ya gitu. Dan silakan di-upload di masing-masing kelas ya gitu. Jadi kemarin kayaknya CD berharapnya kayak kelas C sama D bisa bergabung gitu. Kayaknya agak sulit ya, nanti saya kesulitan untuk menilai gitu. Oke, itu silahkan sambil saya tunggu ada pertanyaan, saya sambil menyelesaikan yang buat Bu APC. Royal. Permisi Pak. Iya silakan. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, apakah nanti ketika kita mengerjakan tugas UTS ini itu bisa konsultasi dengan Pak Isa, misal bisa melalui chat atau email gitu? Tugas apa ini? Tugas yang UTS yang sekarang ada di Bapak share screen di sini. Oh iya ya silakan, ini sambil silakan apa ada yang mau tanyakan. Kalau ini cuma sekedar kalian datang terus kalian wawancara terus ya deskripsikan sesuai dengan observasi kalian. Ini standing building survei kalau menurut saya gitu. Kalian tahu tempatnya di mana ya, kalian ingin melihat kalian ingin melihat secara langsung, terus kalian penilaian kalian seperti apa gitu. Gak ada benar dan salah. Benar dan salahnya adalah kalian nggak memberikan laporan yang lengkap, yaitu benar dan salahnya. Interpretasinya ya silahkan menurut hasil wawancara bagaimana gitu. Baik Bapak, terima kasih Pak Isa. Ya, Mbak Via ya, beda lagi nih ya, atau orang yang mau sama udah.
kantoran ya kayak bener-bener expert aja gitu aja. Kita pergunakan diri. Telepon pada aja karena kita oke oleh itu tugasku kadang mau lihat depan mau enggak itu Permisi Pak, izin bertanya. Di spreadsheet-nya kan sudah ada nama-nama kita, jadi nanti kita tinggal tulis nomor kelompok kita di samping nama. Ya, benar. Oke, terima kasih Pak. Aisyah izin bertanya, berarti untuk pengerjaannya sendiri kita laporannya lebih fokus kepada gimana bangunannya ya Pak, bukan ke kayak historisnya gitu. Oh iya, iya kalau bangunannya, terus mungkin seperti yang saya bilang tadi, seperti kondisi ya, itu sekalian ceritakan kondisinya sekarang bagaimana, apa pernah direnovasi atau pernah ya itu kan nanti dari hasil wawancara kalian itu ya silahkan dilaporkan gitu. Surabaya Moraman Aceh Bapa bisa padahal aku udah bilang di ayahku gini aku berencana kayak kita kelompok perempuan sih nih nggak disopiri Aisyah kan anu buku kan kita kan sewa mobil itu ya 200-an ya paling 200 berapa sama mobil sama bensinnya ngono iki sing pas supir kok iso disupir Aisyah ngono dan iku guys 24 jam ngono sewane ngono kayak ngono dan dibagi 4 sih ya 50-an lah iso lebih paling per bensin aku ae wis ngono kayak ngono jadi 50-an iku SPP jadi 25 PP ngono tapi yo harus sih sebulan itu sudah gitu terus aku ngomong ayahku dewi nih jadi tak kenal aja ngono jadi aku ngomong jadi wis terus itu jawaban
Ini sudah saya upload ya proposal soalnya sama proposalnya. Ini saya tunjukkan ya biar nanti teman-teman saya jelaskan ya. Ini tolong di-download ya, jangan diedit di sini. Ini cuma template. Jadi silahkan menuliskan ya nanti di sini judul penelitian Anda bagaimana, nama, NIM, dan juga alamat surel UNESA, terus latar belakang. Ini penting, nanti juga kalian mau nggak mau juga ketika mulai menuliskan script proposal juga akan seperti ini. Tingkat apa yang diketahui tentang topik ini, terus juga apa sih research gap, kenapa kok kalian meneliti ini, dan sebelumnya kan ya, ini untuk menunjukkan bahwa ini lo belum diteliti gitu. Jadi itu yang namanya research gap. Dan kebaruan, kenapa kalau kebaruannya adalah ini lo belum diteliti, makanya saya teliti karena menurut saya ini bisa menghasilkan gini-gini gitu. Ini yang D mungkin bisa dipindah ke rumusan masalahnya. Oh, maksudnya seperti itu sih. Oke, kurang lebih seperti itu. Tujuan penelitiannya apa, ini yang dia bisa kalian pindahkan ke 1-2, ini saya hapuskan. Walaupun sebenarnya kalau kalian bikin proposal skripsi pun juga akhirnya pada ujung-ujungnya di paragraf terakhir juga menunjukkan kayak saya menuliskan ini makanya itu karena ada gap di sini, maka saya akan meneliti ini. Rumusan dengan rumusan masalah yang seperti ini dan seperti ini. Jadi ini mungkin bisa kalian ulang ya dari yang ini ke sini, rumusan masalah secara jelasnya seperti apa. Terus silakan tinjauan pustaka, ini menurut saya nggak usah banyak-banyak aja, atau 1 atau 2 jurnal paper cukup ya. Kalau nggak kayak gini kalian nggak akan baca soalnya. Terus metode sama desain ini ya makanya harus ada tinjauan pustaka, kira-kira metode atau desain apa yang bisa kalian gunakan. Kalau kalian mau menggunakan metode dari sejarah seperti heuristik, terus juga kritik sumber, ya silahkan dituliskan. Jadi siapa tahu nanti kalian nemu topik buat skripsi, ya tinggal kopas-kopas aja. Menurut saya silahkan kerjakan ini yang seserius mungkin, setidaknya kalian tahulah bagaimana cara menulis research plan. Ini masih sangat sederhana daripada proposal. Terus nanti juga kalian ini ada ya bisa. Terus ini sama daftar pustaka atau referensi ya kan. Saya mintanya dari daftar pustaka ini kan kalian bisa merujuk di latar belakang sama di tinjauan pustaka ya. 80% itu pustaka primer, buku ataupun jurnal ya, jangan dapat dari internet atau Wikipedia. Oke, silahkan. Itu sebelum saya masuk ke materi, saya berikan waktu untuk bertanya mengenai tugas. Ya, silakan Mbak Nanda. Pak, permisi mau tanya, untuk berarti itu untuk UTS dan UAS deadline-nya sama di tanggal 20 Mei ya Bapak? Iya, 1 bulan cukup kan harusnya. Oke, baik, terima kasih Pak. Ya.
Oke, materi saya lanjut ya. Ini materi terakhir kita ya, post excavation. Nah, jadi nggak panjang-panjang lah. Oke. Post excavation adalah lanjutan dari proses ekskavasi. Jadi seperti yang saya bilang, ketika sebenarnya proses excavation ini juga terjadi ketika proses ekskavasi itu juga sudah harus mulai disiapkan. Prosesnya seperti apa? Nih, jadi artefak dari situs itu secara garis besar adalah kita yang namanya sieving. Sieving itu adalah sekedar seperti diayak gitu. Nah, ketika contoh kemarin habis kota ekskavasi diambil, jadi timbang gitu. Satu bucket itu berapa, di kuadran berapa, terus nanti diayak, ya, terus dimasukkan ke karung. Jadi satu kuadran itu nanti setelah diayak ditimbang lagi. Jadi ketika ada sedimen dengan pasir galian tersebut beratnya berapa, terus ditimbang, terus habis itu diayak, pasirnya dihilangkan, beratnya juga berapa. Nah, setelah di sieving ini sistemnya ada dua ya. Pertama adalah dry sieving, itu yang ayak menggunakan alat yang besar ya. Ada juga wet sieving. Kalau wet sieving ini kita menggunakan air, jadi ini proses kedua. Dan yang pertama yang dry sieving adalah, yaitu kan terang dengan tanah itu kan nggak benar-benar lepas gitu loh. Dengan habis itu setelah itu di wet sieving ini. Dan walaupun dengan wet sieving ini menurut saya sudah sangat bahkan artefak yang saya bersihkan pun ya, saya cuci dengan air pun ya, itu tuh masih ada mikrobotani pun juga di pori-pori itu masih tersimpan dengan baik ya, seperti itu. Nah, jadi walaupun kena air bukan berarti terkontaminasi ya, atau membersihkan, tapi ya sekedar membersihkan dari sedimen. Oke, sieving itu ada berbagai macam ukurannya ya, tergantung kita inginnya sampai sebesar apa pembagiannya. Kurang lebih seperti ini biar kita tidak kehilangan, kita cuma membagi berdasarkan ukuran akhirnya. Nah, jadi yang mulai dari yang mengayak yang besar ke mengayak yang kecil. Kurang lebih ini ya, ini yang di lapangan. Sieving yang besar ya seperti tukang bangunan. Terus kita menggunakan plastik bag ini secara karung goni sebenarnya ya. Satu kuadran kalau besar ya udah kita menggunakan satu goni. Terus lalu kita kasih tag. Ini fungsinya tag apa ya, kita biar tahu ini B 10 contoh, berarti kuadran B dalam kedalaman setengah meter gitu. Kalau sampai ini tag ini nggak boleh sampai hilang gitu. Kalau sampai tagnya menghilang ya itu bermasalah karena nanti bisa terkontaminasi dengan yang lainnya. Nah, seperti ini kurang lebih wet sieving itu seperti ini. Jadi dicuci tapi dengan menggunakan pengayaan, jadi kotoran-kotoran yang nempel pun menghilang. Terus ini juga sorting. Setelah itu satu karung tersebut kita buka bersama dalam satu kuadran tersebut, temuannya apa aja gitu. Seperti tulang, kita bagi dengan berdasarkan materialnya dulu lah. Tulang, tembikar dengan tembikar, litik dengan litik, dan kakang pun dengan. Nah, oke. Setelah disorting, ini baru yang namanya masuk ke sorting spesialis. Nah, spesialis ini di Arkeo itu banyak sekali spesialisnya seperti yang sudah saya ceritakan ya. Seperti saya kalau ditanya mengenai ini tulang apa, saya juga nggak akan mengerti gitu, karena saya cuma bisa membedakan tulang saja. Oh ini tulang, oh ini litik. Kalau kalian suatu saat menemukan jalan-jalan menemukan, oh Pak ini kayaknya tulang, kita ekskavasi nemu tulang, ini tulang apa Pak ya? Saya nggak bakal tahu itu tulang femur atau tulang pelvis atau apa, itu saya nggak bakal tahu gitu. Karena ini emang sudah masuk ke spesialisnya masing-masing gitu. Seperti tulang kita bisa tahu menggunakan antropometri, mengenai ukuran, merekonstruksi, terus juga kita bisa melihat tabunya, jadi kita bisa melihat hewan tersebut meninggal
manusia atau hewan tersebut meninggalnya gara-gara apa ada bekas butchering atau penyembelihan atau juga ada sisa goresan di tulang yang artinya oh ya ini menggunakan untuk membersihkan dagingnya untuk dimakan mungkin seperti itu. The fuck. Terus tembikar juga variasi ya, tembikar juga kalau kalian kalau kita merekonstruksi ya, kalau saya tahunya ya tembikar itu terbagi menjadi 3 badan, kaki dan juga mulut tembikar. Itu sejak itu saya tahu. Dan kalaupun ditanya ini motif apa, saya juga nggak bakal hafal motifnya seperti apa. Tapi kalau seperti Lapita yang ada di Mikronesia, karena itu memang dekat dengan region Indonesia dan diajarkan ya saya tahu Lapita itu seperti tembikar yang selalu memiliki seperti bintik-bintik itu memang motif Mikronesia. Terus ya itu saya tahu. Terus tapi juga di pottery ini juga yang saya baca ya, saya pernah membaca mengenai tembikar di Spanyol itu menggunakan lipid residu. Kita bisa tahu oh tembikar ini disimpan untuk menyimpan alkohol karena ada bekas fermentasinya. Itu fermentasi kita tahu. Terus juga kita tahu di sini kalau pakai XRV kita bisa tahu material tembikarnya dapat dari mana. Jadi saat itu kita tahu kalau ternyata tembik dengan model tipe dari tembikar sama materialnya, kita tahu kalau ternyata Irlandia, Spanyol, Prancis itu dalam satu masuk dalam kategori funnel beaker pottery, dan mereka itu ternyata orang-orang yang berbeda-beda tapi menyambung dalam artian menyambung melalui perdagangan, karena tembikarnya mereka sama-sama mulai dari Irlandia sampai ke Spanyol sama Prancis dan Portugis itu sama. Aku nggak ngerti ya. Terus aku padahal lipid atau alat bantu, dan ini juga saya selalu ketika sorting pun saya sering ditanyain mahasiswa S1 Mas ini termasuk liting ya, ini termasuk liting ya? Karena liting ini juga semua arkeolog ya tampaknya bisa membedakan antara litik dengan batu biasa. Karena memang kalau saya sudah biasa membedakan litik ya saya tahu. Terus shell atau ini saya juga kalau disuruh membedakan ya saya kesulitan, paling berdasarkan bentuk untuk kerang itu seperti apa. Shell itu exoskeleton vertebrata ya masuk kategorinya. Jadi bisa melihat apa saja sih kerang yang dimakan oleh manusia, apa yang tinggal di gua ini, atau juga contoh ada nih kerang yang sudah tidak ada di zaman sekarang. Kita mencari-cari kerang ini, kok kayaknya di daerah lain juga nggak ada. Oh ya berarti ini udah punah sekarang, udah hasil dieksploitasi. Ini nyatanya dulu ada tapi sekarang kok nggak ada. Atau mungkin juga kerang yang ternyata beracun. Kira-kira apa iya dimakan beracun? Kok jumlah kalau kan orang transgender itu nggak bodoh-bodoh amat gitu, kayak tahu kalau itu beracun ya sudah nggak dimakan lagi gitu. Tapi ya ternyata racun tersebut seperti contohnya di Afrika itu saya tahu kalau ada alat batu yang itu ternyata memang sengaja dicelupkan oleh cairan kerang tertentu, dan itu ternyata untuk racun, untuk membunuh lawan perang seperti itu. Terus setelah disorting ya itu masuknya ke spesialis, dan itu akhirnya masuk ke interpretasi dari hasil. Setelah itu baru hasil dituliskan lah dalam jurnal ilmiah dan hasilnya dipublikasi. Dan ini kurang lebih saya cuma menunjukkan seperti raw data ya, kita hasil dari excavasi itu biasanya square speed akhirnya kita pun juga secara garis besar menghasilkan beratnya berapa, litiknya berapa gitu. Shellnya beratnya berapa ya. Kalau jumlahnya banyak ya nggak mungkin kita menggunakan jumlah ya, tapi beratnya. Nah terus lalu plastik B ya ini cuma untuk ini tambahan dating di arkeologi. Dating ini dalam artian bukan ngedit ya, lebih ke penanggalan di arkeologi itu kurang lebih ada dua, relatif dan juga absolut.
ya sesuai dengan namanya, relatif itu apa? Ya relatif itu berarti nggak objektif atau nggak, bukan berarti nggak akurat gitu. Ini dua hal yang berbeda. Relatif itu adalah penanggalan yang simpel, murah, bahkan mungkin nggak kalau mengeluarkan duit dan nggak perlu alat, tapi ya akurasinya terbatas gitu. Seperti contohnya adalah tipologi itu juga bentuk dari dating, karena kita bisa melihat, kita mengasumsikan oh ini lebih simpel ya, berarti ini harusnya alat batunya lebih tua daripada alat batu yang di tempat lain. Nah itu relatif dating namanya. Atau juga namanya numismatik ya, lebih ke numismatik. Seperti kalau di Cina itu setiap dinasti, setiap emperornya naik, itu kan menghasilkan koinnya. Itu bisa kita gunakan tipologinya sebagai dating. Oh ya ini kita cross checking dengan data historis. Oh raja ini tuh bapaknya raja ini, oh ya berarti ini koin ini harusnya lebih tua duluan. Oh ini kakaknya ini, tapi dia naik tahta setelah adiknya secara historis. Oh ya berarti ini koin yang lebih muda dari koin ini gitu. Kayak koin C lebih muda dari koin B. Terus kalau absolute dating itu adalah dating yang sangat akurat menggunakan alat saintifik. Perlu peralatan yang lebih spesifik dan juga biasanya mahal. Nah ini minusnya di situ. Oke, relative dating itu bisa menggunakan teknologi seperti yang saya gunakan, yang seperti saya ceritakan ya. Terus juga menggunakan stratigraphy. Jadi stratigraphy itu kita bisa melihat dari lapisan tanahnya, ya kita mengasumsikan pakai law of superposition. Kalau kayak semakin turun itu semakin di bawah itu semakin lebih tua. Lalu ada yang namanya cross dating ya. Ini kalian bisa mendengar suara saya dengan jelas ya? Bisa Bapak. Oke. Ya, walaupun ada suara di belakang nggak masalah, cukup jelas. Aman-aman. Kenapa? Jelas. Oke. Cross dating ini adalah dating yang kita bisa mengasumsikan bahwa ini di situs yang sini dengan kedalaman segini, modelnya seperti ini, itu masa paleolitik contoh itu. Kita bisa mengasumsikan contoh ya di gua lawa dan gua gede. Di gua gede di kedalaman 1 meter ditemukan oh ini sudah masih masa neolitik gitu. Nah di gua lawa anggap saja masih setengah meter udah menemukan alat batu yang jenisnya sama, materialnya sama, modelnya sama. Kita bisa mengasumsikan bahwa oh ya itu kontemporer walaupun dengan kedalaman yang berbeda, karena kita pun harus cross check dengan ketinggian dari lokasi guanya atau kedalaman kota ekskavasi dari permukaan laut. Itu namanya cross dating. Kalau vision track dating jujur saja saya nggak pernah melakukan, saya jadi tidak bisa menjelaskan lebih jauh seperti apa vision track dating. Lalu yang kedua adalah absolute dating. Absolute dating itu adalah menggunakan radiocarbon dating yang atau C4 gitu, C14, C4. Ya, radiocarbon dating itu ya ini yang sering digunakan orang-orang karena memang keakurasiannya sampai puluhan ribu tahun itu masih akurat. Radiocarbon dating itu biasanya sampelnya menggunakan arang. Jadi pengkarbonisasi terakhir itu kapan? Itu yang dicek keluar value-nya. Ini juga disebut absolute pun juga nggak bisa disebut absolute, cuma label aja karena ini absolute dating itu juga ada margin of error yang namanya. Jadi kita mengeluarkan angka seperti contoh, oh ini berarti 8.000 tahun yang lalu seumpama, tapi ada plus minus 200 tahun gitu. Berarti bisa 8.200, bisa 7.800 karena benar-benar absolut kita tahu sampai tahunnya berapa. Plus yang kedua adalah thermoluminescence, itu adalah kapan terakhir kali sinar matahari maksudnya dalam kan kita sekelompok sama mereka, kita juga harus kan berangkatnya bareng sama mereka atau tidak nggak aku tak ya kopot mereka nggak bareng ke daerahnya saya nggak pernah melakukan radiocarbon dating pun saya nggak pernah melakukan, tapi saya pernah menggunakan kan kita datanya dari Surabaya ya ketika ya ekskavasi di
ngomong di buku makanya kalau buku Lalu bukan nyewa kan. dendrokronologi ini Apa jenenge iki seperti lek apa? kancamu gak sing Dendrokronologi itu sweeper ya adalah nyewa trailing mobil sak supire cincin begini dari 200 pohon. Kalau teman-teman pernah melihat pohon yang pernah ya. ditebang, Kayak ngono. di bagian dalamnya itu seperti Cah ada papat kuwi layer 50.000 iso banyak PP sekali. tuh wi. Nah, Oh itulah yang wi digunakan iso untuk 12 jam kok. perhitungan Lek sing gak nek supire kan iso suatu disupiri pohon. Aisyah ya. Aku mikir Gitu. ngono. Dan Kita wis bisa mobilnya wis mengasumsikan pohon 24 tersebut jam. memiliki signifikan Bensin wis dengan sampai bensin aku wae wis. apa Nah, dengan suatu wis komunitas ngono. ya Aku contoh, terus beri atau setidaknya sebenarnya aku topografi ki landscape tersebut wis ya dari rencana kelompok lambe dendrokronologi. lanang loh, tapi Kenapa? mereka omahe yo kono. Karena pohon Terus mereka tersebut bukan itu nyusul selalu memiliki lele dua pas layer, mereka satu layer mulai di ke bagian ngono. tengah yang Toko itu yang omahe bukan halus, nyusul di dan juga Surabaya pohon itu kan ada ya, kalau teman-teman saya yakin pikiran semua gitu. pasti pernah lihat pohon yang bagian luar itu yang kasar. Kayak aku pikiran ngono nih. Yang kasar itu bagian untuk mereka Aku melindungi diri. simpan tapi ya isa kan mereka nyusul ke Dan itu selalu kita akhirnya stasiun tumbuh apa lagi kan terminal mereka kuwi. mengembang lagi. Dan kecepatan perkembangan suatu pohon itu tergantung iklimnya juga. Gitu. Seperti jadi ketika dipotong kita bisa tahu di dalamnya, kita bisa melihat oh dia berumurnya sudah berapa ratus tahun. Oh pada tahun keberapa Terus, ada kayak ngono ya, manifestasi serangga. Ini terlihat ini ada aku infeksi di dalam kulit. di Terus ayahku juga ada mungkin bekas arang-arang kebakar atau bekas terus dipahat. Seperti kalau kalian jalan-jalan ke suatu tempat wisata, kalian bawa pisau, bawa silet. Kalau orang zaman dulu kan sering ya, terus menuliskan carving namanya dia di pohon tersebut. Ya, itu sebenarnya juga merusak atau menyakiti pohonnya. Karena ketika terekspos kulitnya, yaitu juga jadinya kayak mereka vulnerable terhadap serangan apapun di luar. Di situ kita bisa melihat kayak bekas pernah kebakaran tapi dia survive, pernah manifestasi serangga dia juga survive. Tahun ini merupakan iklimnya sepertinya bagus gitu, sampai kulitnya itu bisa setebal itu, perkembangannya sangat baik. Nah, itu juga bisa. Tapi kelemahan dendrokronologi ini sejauh yang saya tahu tidak bisa teraplikasi di Indonesia. Karena ini biasanya bisa karena iklim di Indonesia itu tidak konsisten. Hujannya pun juga nggak selalu konsisten, musim kemaraunya juga tidak konsisten. Dan kita nggak punya base atau data awal suatu dendrokronologi secara umum gitu, di Indonesia. Kita nggak ada data referensi. Jadinya ini bisa teraplikasi di tempat dengan tempat usia. Terus yang terakhir adalah potasium argon. Ini saya juga nggak pernah melakukan potasium argon. Itu kurang lebih sistemnya seperti radiokarbon, tapi dia keakuratannya bisa sampai ratusan ribu atau sampai jutaan gitu. Jadi setiap thermoluminescence pun juga bisa, setahu saya bisa sampai jutaan ya. Tapi ya itu fungsinya kayak ketika semakin ini tuh lebih ke kenapa sih kok banyak metode, kenapa nggak satu saja? Karena menggunakan apa sih yang ingin kamu tes, apa kira-kira umurnya berapa, itu tuh menentukan metode yang kalian gunakan dan keakuratan yang kalian gunakan. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya anukan mengenai absolute method. Jadi nggak semua arkeolog pun juga pernah melakukan menggunakan penanggalan seperti itu. Ya, itu materi dari saya, semoga bermanfaat ya. Walaupun arkeologi memang cuma sebagai ilmu baru, semoga bisa bermanfaat dengan teman-teman. Kalau nanti karena seperti kalian menggunakan teks unik, sebenarnya teks tersebut kalian foto, kalian masukkan sebagai lampiran, itu juga bukti arkeologis. Kalau bukti pendampingnya ada. Oke, silahkan saya beri waktu kalau ada yang mau bertanya. Ini saya belum menyampaikan ke kelas AB ya mengenai tugasnya. Tolong disampaikan ya ke kelas AB tadi penjelasannya seperti apa, dan kalaupun ada yang mau bertanya kelas AB nggak apa-apa, suruh tanya di grup atau mau menemui saya juga nanti. Maksudnya biar pokoknya kalau kurang jelas kalian jelaskan, silahkan menghubungi di grup untuk menemui saya. Oke, silakan saya beri waktu untuk bertanya.
Nah, aku juga makan itu. Ayahku bisa enggak. Oh, ayahku bisa. Aku ki bingung ya. Sido Sido sekelompok enggak aduh sama mereka gak apa, tapi mereka ben datang ke sana dari rumahnya langsung. Nah, kita berangkat dari SBY, kita cek itu nggak apa-apa. Penting sini nggak tahu jir. Ya aku ada 5 pesan iki ket pinginane gak dijawab, padahal aku gak tahu ya. Oke, saya rasa nggak ada ya. Oke, apaan anjir, tai gak jelas aku. Oke, kelas saya akhiri di sini. Selamat pagi. Ini sani gak. Terima kasih Pak Esa. Ya pasti udah kelompok sih. Usah dewe